Wave, wave, wave. Halo, 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 Mas Wibi, jelas salam gak? kenal Jelas Mas. gak? Jelas Jelas? ya. Ya, Halo Vincentius. Ya, halo, halo. kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Di tiap hari Jumat ada Hipa Valley Talks ya. Kali ini kita ngobrol sama Vincentius Hening Ismawan. Bener ya Ya, namanya? betul, betul, Angkatan betul. 12 ya. 12. Angkatan 12. Namanya bagus banget ya, Hening. Tapi orangnya tidak sebagus namanya, Mas. Dipanggilnya apa, Vincentius? Eh, iya, kalau sejak di Agatnya dipanggil Vincent. Dulu waktu di Vanlit dipanggilnya kalau nggak Wiwit Potter. Jadi, Potter. iya, zaman Nggak, dulu, Harry. iya, itu sebenarnya gitu, Mas. Zaman dulu katanya mirip Harry Potter. Saya nggak self proclaim tapi teman yang bilang. Jadi ya Iya, iya. itu dipanggil dipanggil Potter. Iya, Potter, oke. Jadi enaknya panggilnya Vincent ya? Vincent. Iya boleh. Ya, Vincent, saya Wibi, angkatan 6 ya. Teman-teman, malam ini kita ngobrol bareng Vincent ya. Ini menarik sekali karena Vincent ini hidup dari game ya. Nyari makannya dari game gitu ya. Ya, sebelum lebih lanjut kita mungkin akan bicara eh, lebih ke masa depan ya. Eh, Masa ini, dan tapi kita balik dulu masa lalu dulu sedikit ya. Vincent, boleh cerita nggak dulu masa kecilnya gimana sih? Penasaran aja kok bisa sekarang kerja di game gitu. Masa kecilnya gimana, Vincent? Oh kalau cerita terkait sama game, saya eh, pegang komputer itu dari umur eh, kelas 1 SD. Kelas satu Zaman SD. itu masih, iya kelas 1 SD. Jadi zaman itu masih DOS, eh, masih pakai disket lah. Mungkin Mas Wibi juga Iya, ngalamin iya, lah ya iya, pasti. iya. Ah, Disketnya bukan disket yang kecil, disket yang gede itu. iya, Kalau disimpan berapa lama jamuran gitu. iya. Nah, Beli enggak, game enggak. itu mesti. Saya nggak ngalamin sih. Satu SD mungkin saya main pecak lele sama megang kelereng sih. Belum, belum, belum Iya, iya. komputer, belum komputer. Iya, 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 iya. Terus Itu oke, kelas satu heeh. ya. Hmm. Iya, heeh. Dari situ sebenarnya kayak merasa kayak eh apa ya, punya punya koneksi sama komputer. Absurd sih, cuman iya, suka suka ngoprek-ngoprek lah dari situ. Oke. Eh kalau nggak salah kelas 6 atau kelas 5 saya lupa. Saya ini iseng karena emang suka ngoprek komputer, Hmm. iseng ikut kursus WordStar, mungkin tahu ya, Mas Wibi? Wordstar, WordStar. ya tahu sih kayaknya. Itu MS Word zaman DOS. Ya, zaman DOS ya. Ya, saya dari asalnya dari Muntilan. Wow, Ya, jadi ini lagi di Muntilan juga kebetulan. waduh, Tadi seneng pikir apa banget saya saya ke nih. Pandit aja ya. Ya, 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 ya. Lebih, lebih, lebih Iya, dapat ya, lebih dapat gitu ya, lebih afdol. advance ya. Takutnya nanti ditangkap satpam Oh, Mutilan, artinya bapak di ibu Muntilan. Muntilan. Iya, Bapak almarhum kebetulan jadi saya nemenin ibu saya juga sih di sini karena udah work from home hampir 1,5 tahun lah. Iya. Jadi maksudnya memang lahir Muntilan, keluarga juga Muntilan semua ya. Nah, betul, betul, betul. Di daerah mana? Lahir di Jogja tadi. Oh, lahir Jogja. Pasar ke Oke. Selatan. Iya, Pasar ke Selatan. Pasar ke Selatan ya. Iya. Jadi kalau di Vanlit saya hari Kamis, Sabtu, Minggu pasti ya jalan pulang. Oh, nggak pacaran, pulang aja gitu. Oh, enggak. Enggak. Belum ya, Pulang belum. aja, pulang aja. Belum, waktu itu belum. Belum kenal, Waktu lebih itu belum. lebih suka sama pacaran sama komputer kali ya. Betul, betul. Hmm. Terus berarti Ya. dari kelas satu SD nggak, dari DOS gitu ya. Terus Ah, 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 nggak ah. main-main sama temen-temen gitu? Oh ya main sih. Saya inget banget itu ada momen di mana kalau zaman-zaman itu SMP ya mungkin ya. Teman-teman saya karena emang di Muntilan ya Pak suka ini motor-motoran gitu lah zaman itulah. Um, saya Motor itu waktu itu naik motor-motoran tuh motor lah. gimana ya? Maksudnya?
main main motor. Oh, Ya motor beneran. jalan oh, motor beneran. Jadi Oh iya SD bukan lo motor mainan. nggak SD lo udah naik motor beneran gitu? Oh enggak, ini SMP, SMP. Oh, SMP, oke. SMP, SMP. Belum ada SIM sih. Jadi lo bukan yang model naik yang Betul, belum. bertiga bertiga nggak pakai helm apa berlima gitu kan? Lo kayak sirkus gitu di tengah jalan? Itu Enggak kan? bonceng. Bonceng Bonceng. sempet tuh. Oke. Saya Nah, ingat banget pada saat itu saya dikasih opsi apa ini SMP mau mau dibeliin apa sama orang tua kan. oh, Mau beli motor atau mau beli yang lain. Eh, oke. di situ ya kepikiran oh ya udah beli komputer gitu kan. Oke. Maksudnya ya, maksudnya komputer yang SD itu udah obsolete lah, itu nggak bisa dipakai kan. Iya, iya. Beli komputer. Akhirnya saya decide oh ya udah beli komputer karena mikirnya oh ini bisa dipakai buat yang lain-lain gitu. Walaupun saya sacrifice ya banyak hal senang-senang sama teman-teman misalnya. Iya, iya. Uh, iya, itu sih ya mostly motivasi utamanya kenapa ini komputer karena ya pengen main game sih. Oke. Oke, ngomongin game nih, game pertama yang paling kamu suka membekas sampai sekarang mungkin dari kecil apa? Menurut Parasite Eve, kamu? Parasite Apa? Eve, Parasite Parasite, Eve, Parasite Eve. ya, ya, sempet tahu Hmm. nggak? Itu zaman PS. Parasite Eve Um, kayak Resident Evil bukan? ya mirip Resident Evil, Mirip ya? betul. Nggak Ya, main, gua nggak main. Oke, oke. zaman Terus PS1. Kenapa dari zaman membekas? PS1? Karena ya zaman PS1 itu. Itu SMP, SMP. Oke. Main PS. Kenapa membekas? Karena saya dulu waktu waktu SMP habis dibeliin PS itu dijatah mainnya Hmm. eh, Sabtu Minggu lah. Nah, terus karena emang ngebet ya, emang emang game itu kan ya sifatnya emang by nature adiktif. Ya, adiktif. Terus saya ini tahu bahwa jam pattern orang tua saya bangun itu sekitar jam 6 atau jam jam 6 kurang lah, setengah 6. Jadi saya bangun pagi jam 3 main game dulu. Habis itu sampai jam setengah 6 terus ya udah habis itu mandi gitu. Jadi at Ya. that moment itu jadi nggak ketahuan kalau saya main game. Oke. Jadi nyolong within weekdays itu jadi saya main game namatin gamenya gitu lah. Ya, ya, ya. Parasite Eve ya. Ya, ya, Terus ya. kalau sampai sekarang nih, menurutmu ya, game terbaik yang pernah kamu mainkan, ya mungkin bisa mention any platform ya, mau PC games atau mungkin eh, Nintendo atau PlayStation. 5 game terbaik menurut favoritmu apa? Siapa tahu bisa referensi saya juga kan? Waduh, itu susah. Tapi one of the best itu The Sims. Oh, oke, The The Sims Sims, ya. The Sims series, any kind Ya, of The Sims. SimCity juga SimCity. SimCity Kurang ya? main cuman sebentar, tapi The Eh, Sims ya. eh, Life simulations, terus apa lagi ya? Um, ya, itu sih yang mungkin saya cukup ingat dan Iya. maksudnya one of the best ya. Oke, kalau PC games, oh, itu kan PC games ya, The Sims ya. Apa mainnya pakai PS ya, kamu? Eh, PC itu PC. PC ya, PC. Uh, uh. Terus, oh sukanya main simulation ya? Um, Selain itu just for fun mainnya game racing gitulah. Oke, Waktu zaman SMP, SMA ya suka banget sama game racing. Need for Speed gitu, Need for bukan? Speed betul. Ya, Iya. kalau sekarang Forza Itu Horizon tuh. sampai komputernya nggak kuat aja lah pokoknya. Sampai mau belok baru udah belok begini terus, tapi lo nabrak juga gitu kan? Sampai apa? Stuttering gitu Iya ya? iya benar. Eh, Benar benar. Frame-nya patah-patah gitu. Pop, 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 pop. iya. Perasaan gue udah belokin nih, nabrak aja nih. Kesel banget tuh kalau udah Betul betul. main. Iya Main, iya iya. main. Iya. Oke, Forza Horizon tuh sekarang tuh. Keren. Betul. Ya. Forza. Terus kalau adventure gitu suka nggak sih? Kayak kalau favorit gue sih pribadi ya, menurut gue Red Dead Redemption ya. I see. Wah Ya. itu udah new generation. Saya kayak udah nggak main lagi tuh. Nah, ini Nggak kuat lucu nintending nih. konsol. Ya, lucu ya. Jadi sekarang sekarang lu dulu main banget, sekarang malah gue yang main gitu ya. Iya 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 iya. Iya. Sekarang fokus 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 buat game ya berarti ya. Saya kan sekarang main game cuman cuman satu sih di mobile dan itu ya kalau sempet aja.
Jadi Oke. baterai HP itu habis kalau malam aja main game, Iya, iya. pengantar Oke. tidur. Ya. Oke, awalnya gimana kok bisa buat Agate ya? Sama mungkin kasih kasih kita highlight lah. Kenapa namanya Agate ya? Agate. Awalnya gimana? Katanya co-founder ya, co-founder untuk Iya, iya. Agate. Tapi Salah satu dari sempat sekian banyak lah ya. ya banyak gitu. Nah itu gimana? Patungan awalnya apa gimana tuh? Ya. Betul. Jadi sebenarnya kayak ini sih kayak eh kami kayak mahasiswa kebetulan itu sama 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 co-founder itu satu kampus mahasiswa ITB, cuman satu yang enggak waktu itu masih salah satu masih SMA karena emang terlibat dalam project itu sih. Jadi kayak remote remote work lah. Kumpul-kumpul bikin project, bikin game. Terus ya udah the rest of the team itu yang masih kumpul jadi satu itu decide buat kita ya udahlah kita set up company, toh masih nggak punya kerjaan ya udah no Hmm, other option jadi terjerumus sebenarnya cerita ya. oke. Berarti berapa orang saat itu? Awalnya ya, awalnya sekali. Iya, co-founder Ya. 18 orang. 18. Gila ya. 18 tuh maksudnya ngumpulin 18 dua tiga orang kepala aja udah susah nih 18 nih. Ya kan kalau meeting aja repot juga kan ya. Maksudnya ini mau ngapain gitu ya. Mau ngapain banyak sekali ide tuh gimana awalnya kok masih masih bertahan nggak sampai sekarang? Co-founder yang awal ya. Ah sorry, Masih bisa bertahan nggak? diulang mas? Masih bertahan nggak sekarang? Oh kayaknya internet saya. Halo, jelas nggak? Vincent, dengar nggak? Halo, halo, halo. Ya, dengar nggak? Ya, ya, Dengar ya, ya. ya, ya. Jadi maksudnya 18 orang itu kan ngumpulinya sulit ya. Maksudnya buat meeting, rembukan ya kan terlalu banyak ide. Itu gimana caranya kok bisa gitu loh? Apakah masih bertahan tuh 18 orang itu? Oh, sekarang mungkin nggak semua 18 tapi masih majority lah. Mungkin sekitar tiga Oke. belas 14 orang. Oke, 13 14 orang ini berarti dari udah berapa tahun ya sekarang? Sorry. 2009 jadi 2000 oke. uh, 12 tahun. 11 12 12 tahun 13 orang ini terus bertahan gitu loh. Itu harus ada sesuatu yang kuat. Maksudnya satu dua partner, tiga partner gitu buat bisnis bareng aja nggak mudah. Nah ini gimana caranya sih? Awalnya kok bisa gitu? Apa kamu ada salah satu yang kamu senengin nggak sih waktu itu? Maksudnya Nggak. disengering itu apa? Ya ada In yang love kamu gitu. sebenarnya suka gitu sama dia gitu. Oh, Jadi kebetulan enggak sih. nggak cowok semua Enggak. ya game. Oh enggak ada ceweknya juga. Ceweknya ada berapa? Ada ceweknya juga. Ceweknya eh, empat, ada empat Empat cewek. ya. Ah, ah, ah. Oke. Gimana kok bisa tetap kumpul gitu? Apa sih? Mungkin jawabannya lebih ke ini ya, vision vision setting ya, menyamakan visi atau iya itulah visi. Kita sebenarnya mau ngapain sih gitu. Nah, Iya, untungnya saya rasa sekarang juga masih valid bahwa semua semua founder juga masih memegang prinsip yang sama itu sharing happiness through games. oh, nice. Sharing Itu happiness yang kita through believe. games. Oke. Jadi waktu itu lulusan ITB ya? Kamu berarti lulusan ITB ya? Betul. Oh, Oh, oke. nggak bisa dibilang lulusan semuanya, ada yang nggak lulus juga. Oh, oke. Drop out ya? Ya, ya, Tapi nggak bisa ya, digeneralis bahwa ya dropout itu sukses nggak ya? ya enggak. Ya, saya tadi ada Ana Avanti juga lulusan SMP, tapi banyak juga lulusan SMP yang enggak se Ana Avanti ya lebih banyak lagi mungkin ya. Ya Ya, 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 drop out college terus jadi ya, pendiri Facebook juga. Tapi kan betul, lebih banyak betul, lagi yang enggak. Gitu ya. betul, Ya, betul, betul itu. betul. Maksudnya kita nggak bisa generalisasi Ah, ah, ah. suatu ya. Oke, terus game pertama apa yang dibuat sama kalian ini? 13 orang, apa 18, sorry. Wah, game pertama em,
ada dua macam nih Mas. Ada game Ah, yang kami buat pertama atau game yang dijual pertama. pertama dibuat itu Pertama dibuat, oh itu yes. prior to Agate bahkan. Jadi Oh ya. itu sebenarnya kayak cikal bakal kenapa Agate terbentuk karena kita ikut kompetisi Hmm. di Salatiga UKSW ya, Satya Wacana. Iya, Satya Wacana. Betul. Di sana, jadi ya project itu di-trigger karena ada kompetisi itu. Nah, gamenya tentang Uh, apa? uh. Masih ingat gak? Gamenya tentang RPG, kita punya cita-cita itu muluk-muluk banget. Mungkin Mas Bibi tahu ini Crysis, Oh, tahu banget. Crysis Crisis satu, 2007 ya. ya Crisis satu, dua, Ya, tiga saya main tuh. ya, zaman itu Itu Crysis 1 itu benchmark kan gila, gitu. mind Iya, blowing. Ya. iya, 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 iya. Jadi Kita setiap komputer can it run Crisis sampai sekarang betul, gitu. betul. Ya, Betul, betul. udah di remaster juga itu yang Crisis Iya, satu, lebih sinting lagi tuh specsnya. Kemarin aja iya, gua iya, iya, iya. sampai keringetan kayaknya apa VGA gua mainin yang remaster. Itu aja paling Iya, iya, iya. FPS-nya 40-an. Oke. Anyway, Iya, iya, Crysis iya, tuh iya. teman-teman mungkin nggak tahu Crysis. Crysis tuh bener-bener mind blowing ya buat gamers karena apa ya? Itu grafiknya tuh gila sih ya sampai sampai fisiknya kalau dibilang ya di games ya namanya fisik ya. Itu sampai pohon Betul, kelapanya gitu ya bisa goyang, bisa betul, ditabrak, hancur, jatuh. Itu udah bingung sih. betul, betul, betul. Oke, Iya. jadi Crysis tapi buatnya RPG-nya model Crysis. Jadi bukan yang Eh, iya. Krisis tuh kita jadikan benchmark bahwa oh ini orang luar bikin krisis kayak gini ya udah kita set our ambition buat bikin our first project itu ngalahin krisis. Kayak so nice. naif ya. Iya, no no no. Dream. Dream gak ada yang naif sih, ya, bebas ya. Iya, 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 iya. Tapi ya turns out Chris, ya nggak jadi ah, apa-apa sih. Maksudnya ya ah, we just want the itu nggak salah artnya yang di decide jadi oh one of the best concept art gitu nggak salah. jadi Uh, RPG namanya apa? uh, Twilight. Twilight. Oke, Twilight. like. Itu ah, prior to film bioskop Twilight keluar ya. Jadi nggak oh ada ya, hubungannya sama itu. jangan-jangan inspirasi Twilight tuh dari lu, ya kan? Betul. Iya, kita nggak pernah tahu. Anggap begitu ya. Anggap Ada begitu. Twilight Zone juga kan dulu film tuh Twilight Zone. Uh, uh, Tapi kayaknya lu nggak nonton situ ya. Oke, Twilight ya. Terus game pertama yang bisa dijual, dikomersilkan apa? Namanya apa? uh, Genre-nya apa? ya, itu tahun 2009 akhir mungkin nggak akhir-akhir amat lah. Quarter 3 2009 pada saat itu industri game itu banyak banyak booming di Flash. Flash game mungkin sempat tahu Mas Wibi. Flash ya. Ya, Flash game. Ini apa? Yang nyundul Zuma kayak Zuma gitu kan? Ya, Bukan ya? Zuma practically built on top of Flash juga sih sebenarnya kayak. Tapi yang di web base Candy Crush itu pertama kali keluar di Flash, Oh Mafia ya? Wars. Mafia Kayak Wars. Not sure. Candy Crush sih bener-bener game yang bikin gua ini emosi ya. Apalagi kalau udah levelnya 99, gua udah kepengen banting iPad ke handphone situ kalau udah pas Candy Crush. Gua bingung sih itu. Tapi sempet Iya, sih iya, iya. adiktif. Terus gua liat temen Iya, gua iya, kok, iya. buset, dia 700, level 700. Terus sinting apa gua bilang 700. 99 aja gua udah mau banting handphone, main Candy Crush ya. Jadi itu Flash Iya, ya? iya. Oke. Iya, kita title-nya itu English Defender. Jadi game zombie tapi yang perlu ditembak itu zombie yang nyebutin grammarnya salah. Waduh, gua demen banget di game. Entar, masih ada nggak? Wah, pertanyaan bagus Mas, belum belum ngecek sih. Tapi Nggak, kayaknya udah nggak ada sih itu. nggak, ini bagus banget sih ini game ini harus terus dibuat sih ya. Jadi kalau grammarnya salah, lo timpuk gitu kan ya orangnya misalnya Iya, zombinya gitu nyawanya kan. berkurang. Betul, betul. Jadi kalau grammarnya bener, zombinya terus gigit kita. Apa lo diemin? Enggak, kalau zombie benar, kalau kita tembak nyawa kita berkurang. Vice versa, kalau zombie salah ya kita harus tembak. Kalau enggak nanti dia nyerang. Iya, iya.
zombie yang berbicara sih. Ini pas Betul, betul. banget sebenarnya. Lu boleh relaunch lagi sekarang kayak film-film tentang zombie sama games tentang zombie banyak banget loh. Resident Ya, Evil ya, aja ya. di remake lagi, ya kan? Jadi maksud Betul, gua, betul. lu boleh remake lagi sih ini game, ya. Maksudnya apalagi buat pembelajaran kan, buat buat apa? Anak-anak anak-anak SMP apa SD gitu ya. Atau Ya, ya, mungkin ya, ya, ya. spellingnya salah, ya kan? Bisa dibuat, ya kan? Kayak orang ngomong deadline, nulisnya DATE line. Terus sebenarnya kalau dia zombie pengen gue timpuk sih. Maksud gue, ya nggak sih? Itu bias apa? Sering banget sampai email-email gue sampai sampai sekarang ngomong deadline-nya. Iya Betul, kan? betul. Iya kan? Iya, sering banget sih. Oke. Oke, anyway, boleh nanti kalau misalnya gamenya masih ada, gue mau download sih, ya. Siap, Mas. Uh, terus yang membuat sampai sekarang Agate bertahan itu game apa yang paling banyak making money lah istilahnya ya. Gua nggak tahu sebenarnya cara cara lu dapat duitnya dari mana sih kasarannya ya bahasanya. Lu dapat duitnya nih Agate Iya, dari mana? Apakah kalau gua download gua beli ya kan? Atau mungkin kalau misalnya kadang kan gue beli skin gitu kalau RPG kan, betul, terus betul. harus ada koinnya, gue harus beli lagi gitu apa gimana? Ya, jadi bisnis model kita di Agate kebetulan ada dua sih. B2B, B2B itu enterprise, ya enterprise business, sama yang kedua B2C, itu direct to consumer. Nah, mungkin saya jelasin yang B2C dulu ya. B2C itu kita ada mobile games, persis tadi yang Mas Wibi bilang, jadi kayak mostly free to play lah atau freemium. Oh, oke. Jadi gamenya sih gratis, semua orang bisa download, nggak perlu bayar sama sekali to play the Ya. game. Tapi at certain level, kalau ini yang dimainin sebenarnya nafsu si orang ya, seberapa Oh ngebet sih ya, dia to achieve more. betul. Ya, dari situ yang dimainin ya apa yang kita bisa jual kayak misalnya skin, new chapters, kayak istilahnya kayak apa ya, free pass, premium token lah. Iya, Kamu iya. selama seminggu ini dapat kebal macam-macam gitu misalnya. Iya, Nah, atau itu yang bisa kita jual. misalnya kalau gue mati, gue harus nunggu 2 hari. Kan lu jual Hmm, sama gue biar cepet gue langsung main ya, kan kesel banget kan udah, betul, betul, betul. ya kan. Ya, Jadi persis. memang gaming ini menarik karena dopamin rilisnya itu loh yang bikin orang Betul. Ya, adiktif ya, ya. betul, betul. Sama seperti kita olahraga ya. Jadi nafsu kasarannya Ya, buat orang selalu bernafsu ya. Cuma ya, ya, nafsunya ya. kan Sama rokok, mirip sama rokok. ya kalau rokok mungkin karena apa lebih ke kebiasaan gitu ya. Betul, Kebiasaannya betul, aja betul. sih yang susah itu. Tapi oke, dopamin tuh kayak mirip kayak apa ya? Kayak olahraga nggak sih? Olahraga ya. Ya, Iya mirip juga. mungkin kali ya. Olahraga Iya. juga dopamin. Ya. Wah, di sini ada yang ngomong Plant versus Zombie. Ya kayak gitu ya. Kayak Plant versus Zombie ya. Yang tadi Ya, itu zombie one of tadi loh. the game. Enggak Oh yang iya, tadi iya, zombie. mirip. Mirip gitu. Jadi datang tuk 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 tuk. Kita genre-nya lebih ke shooter sih. Shooter tapi ya ngeliatin si grammarnya dulu, jadi ya ngeselin juga sih. Oh, first person shooter atau gimana? Ya, Atau first person shooter. oh ya? Heeh. Oke, gue FPS tapi ya ngeliatin gambarnya. Lu ngomong bener apa enggak gitu. mungkin mungkin instead of pakai senapan ya, lu boleh consider buat pakai misalnya sendal jepit gitu ya, lempar ke mukanya gitu kan. Kalau misalnya grammarnya salah itu kayaknya lebih lebih memuaskan sih gitu. Tapi zombie ya, Iya, iya, iya. zombie Iya, kemana iya, mati iya. sama sendal jepit. Oke. Eh, terus kalau ke depannya ya, sebenarnya visinya tuh dari Agate pengen seperti apa tadi kan? Sorry apa tadi happiness through games ya. Bring happiness through games. Nah, apakah ini masih valid ya sekarang gitu menurut lo? Atau mungkin di kondisi pandemi ini games ini akan menjadi apa booming gitu? Gue pengen cerita nih sebenarnya kok pandemi gini apa bisnis lo naik gitu apa gimana? Ya, sebenarnya kalau dari mungkin pertanyaan jawab pertanyaan kedua dulu ya.
kalau dari sisi bisnis during the pandemic itu especially the consumer business itu went up a bit, terutama dari sisi ini ya, traffic. Karena ya orang sekarang punya entertainmentnya, kalau dulu yang main ke bioskop lah, ke apa misalnya sports center or ya tempat-tempat entertainment yang physical lah, itu kan udah sangat limited yang bisa seperti itu ya. Bahkan kayak Betul. apa ya, tourism juga sangat limited juga. Jadi apapun yang bisa menggantikan entertainment itu semua ada di rumah jawabannya. Makanya kayak subscription Netflix tuh naik kayak 2 kali lipat gitu kan. Oh iya, iya, iya. Same with game karena digital entertainment, betul. Hmm. Berarti Nah, malah booming, naik dong bisnis bisnis lo, naik dong bisnis kamu, Agate. secara B2C, secara traffic naik, tapi karena currently kita masih banyak fokus di Indonesian market, jadi ini sih agak kehit juga karena basically karena emang orang Indonesia kena dampak COVID juga, dan mereka saving money during the pandemic. Jadi ya secara nggak langsung ya revenue game-nya juga ini kan kayak tertiary spending ya, jadi ya, ikut turun juga pasti. Yang Oke, B2B oke. lebih lebih ngeri lagi. Oh ya, ya, ya. Uh, Kalau uh, uh, B2B uh. itu contohnya seperti apa sih sebenarnya? Sekolah atau perusahaan itu apa ada yang, maksudnya game buat apa gitu? Apa buat e-learningnya Ya, mereka atau ya, gimana? ya, ya. Ya, betul. Sebenarnya tadi kita kan develop the game itu untuk yang consumer, kita dapat learning-nya dari engagement, how to engage a human being. Ya. Dari Ya, sana pengetahuan itu kita pakai untuk engage at a business level lah. Jadi contoh gimana cara kita engage customer in terms of marketing, atau gimana cara kita engage employee in terms of corporate learning misalnya. That two things itu yang kita bawa. Oh, kita tahu gimana human beings to react with the game. Makanya kita bawa juga konten yang sama ke corporate market to solve those business problems lah. Kurang lebih gitu. oke. Ini gue harus ngomong sama HRD gue sih ini yang masalah ini. Karena gue sekarang ngerjainnya e-learning mulu, sampai mata sepet tau gak? Ini Wah, paling siap. video, ya kan baca, paling video gitu. Video aja Ya, gue ya, ya, skip, ya. keluar ke skripnya Ya, gitu ya, ya, kan. ya, ya. Jadi emang Ya, harusnya games. Jadi kita harus certain level, ya kan harus betul. pindah apa biar bisa Betul, ini betul. puzzle gitu kayak Especially buat karena dia puzzle. bisa melakukan apa yang harusnya mungkin kayak knowledge yang selama ini dia dia serap through text, itu dia Hmm, harus menuangkan itu through games lah, making an iya, action lah. iya, iya, iya. Itu ya kayak tadi kalau ada yang salah gitu terus mati Ya, kita itu zombie kayaknya itu seru tadi sih. betul. Iya, Betul, betul, betul. itu base base seperti itu boleh sih itu ya, harus diterapkan ke semua learning ya. Jadi Betul, betul. biar biar lebih fun sih learningnya. Terus ada yang Ya, ya, ya. kliennya ada yang sekolah nggak, Vincent? Um, Sekolah kebetulan enggak sih, karena education system cukup strict ya, dan resistance terutama dari sekolah itu towards game agak Hmm. agak tinggi juga. Jadi ya kita kayak apa to penetrate the school atau education market itu butuh effort lebih tinggi ketimbang di corporate. Maksudnya corporate aja meyakinkan Iya, senior leadership aja udah susah, apalagi ini yang sekolah gitu. iya, iya, iya. Oke. Berarti selama ini income streamnya tuh mostly dari consumer ya, dari Dua-dua ya, perorangan ya. dari Tetap enterprise dua-duanya. and consumer. Betul, betul. Oke, oke. Terus kalau ke depannya, menurut eh, menurut Vincent, kondisi market game kita gimana sekarang di Indonesia? So, sebenarnya Indonesia is a very sexy market, terutama di Hmm, Southeast Asia ya. Ini kalau hmm, regional, karena ya satu penduduk kita banyak, terus ya, kedua internet penetration kita itu sebenarnya baru di start tuh just recently lah. Kayak kita baru bisa ngerasain kayak paket data itu murah, jadi semua orang bisa main game, bahkan ya kayak yang di rural area yang dulu mungkin susah, zaman-zaman PC gitu misalnya. ya, Sekarang udah ya beli HP aja kayak eh, cuman 500.000 itu udah bisa main game kayak apa Free Fire misalnya.
ya hal-hal kayak gitu jadi ini sih booster Ya, supaya industrinya juga jadi tinggi. 500.000 bisa main game apa tadi? Free Fire misalnya, Free Fire. atau PUBG. Oh, PUBG udah bisa ya? Iya, Ya, PUBG Mobile oke. itu possible untuk dimainkan. Iya. Itu Dan ada. ya banyak kan alternatif game di mobile yang bisa dimainkan dengan spek yang sangat rendah itu. Iya sih, iya sih. Eh, Kalau PUBG eh, itu gila banget sih, itu anak-anak SD yang main. Cuma Oh betul, sekarang sekarang ya itu adalah satu batasan yang nggak mau gua cross sih kalau buat game. Tapi online games. Kenapa? Karena gue tahu gue akan adiktif sih kalau buat main I online games. see. Ya, ya, ya. Tapi memang itu bisnis yang sangat gede ya. Kalau Ya, ya, kalau ya, ya, kalau ya. ke depan misalnya in the next like 5 or 10 years gimana menurutmu? Apa akan naik apa potensi game apa gamenya di Indonesia? Maksudnya secara income atau apa atau gimana? Uh-uh. Another fact yang lucu itu dari total market yang ada di Indonesia, itu yang dikontribut sama developer dari lokal itu 99,6, jadi 0,4% aja. Oh, jadi Ya, hanya so ya 0,4% potensinya yang di develop. Wah itu potensinya betul, gede sih. betul. So ya we have marketnya masih gede banget dan konten lokal di sini juga sangat terbatas ya. Jadi ya dan satu lagi yang di enterprise market juga sebenarnya nggak banyak yang main gitu sih. Jadi potensinya masih sangat besar. Oke, ini coba ada pertanyaan nih dari Mbak Francisca Desta. Oh, udah dijawab tadi ya. Game developer dapat duitnya gimana? Jualnya ke siapa? Sama pasar game di Indonesia menjanjikan nggak? Ya udah dijawab semua. Terus untuk jadi game developer nih sekolahnya formal nggak sih? Ada sekolah nggak sih? Wah, pertanyaan bagus. Saya nggak tahu apakah kondisi akademik sekarang udah meets the industry standard atau enggak. Tapi yang jelas di Agate sendiri juga punya akademi inisiatif. Tujuannya supaya mempersiapkan talent yang tadinya misalnya oh lulus kuliah gitu, uh, mengambil kayak semacam um, uh, incubation program, enggak sih, lebih ke kursus short course itu untuk game developer yang tujuannya supaya ini talentnya itu bisa industry ready. Hmm. Jadi itu malah kalian yang buat sekolah sendiri ya? Iya, otherwise nggak ada yang ini kan, nggak ada yang bisa buat juga. Terus kalian kalau kalau rekrut orang gitu ya, itu berarti harus eh, komputer gitu, ilmu komputer apa yang penting tahu bahasa program gimana ya? Tergantung sebenarnya game development itu role-nya cukup banyak kompleks ya. Saya sendiri Hmm. sebenarnya nggak develop game udah lama. Ya sekarang lebih Terus, banyak ke enterprise business dan ya role yang dilibatkan bisa jadi kayak yang nggak berkaitan sama sama teknologi sama sekali. Misalnya kayak marketing, terus ada lagi product management, psychologist misalnya untuk game design. Iya, banyak hal yang nggak terkait sama sama directly ke game itu juga kepake karena ya application-nya itu bisa bisa sangat luas lah. nah, Agate ya, sorry. Agate ini berarti sekarang berapa totalnya karyawannya? Hmm, kurang lebih sekitar 250. Uh, mantap, mantap ya. Jadi CEO-nya nih ada nggak sih? Kalau co-founder 13 gini, 13 Oh orang ini? Ada ada tetap ya. Kalau kamu ada. pegangnya di mana? Lo pegangnya Saya di mana di biasanya? enterprise business. Enterprise business tuh bagian apa? Jualannya ke enterprise Jualan. apa? Iya, tukang Oh ngemis-ngemis ya. di enterprise. Oke oke itu paling penting ya, paling penting. Ya maksudnya eh ngelola itu ya, dua orang. Jadi Iya, iya, jadi iya, iya. ada anak Fantit lagi nggak yang kerja situ?
Eh, kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Eh, nggak ada. Yang saya tahu ada anak De Brito, Anak is Dobrito, another oke. VP of eh, consumer. Consumer, Kalau ya. saya pegang di enterprise, dia pegang di consumer. Ya, ya. Terus kalau buat consumer itu apa yang bisa di-share? Maksudnya consumermu siapa aja yang kalau boleh nyebutin ya, Hmm, hmm. ya yang selama ini big client gitu. Ini di Kalau enterprise maksudnya. enterprise ya, sorry enterprise kok consumer. Enterprise. Kalau di enterprise, kebanyakan sih sekarang di financial institution ya, kayak banking gitu. Ya sebutlah, ya Big Five bank di Indonesia itu mostly klien kita. Itu, nah pertanyaan selanjutnya mungkin, oh ini mereka mereka maksudnya beli dari kita itu buat apa sih? Kebanyakan buat Iya, employee development, maksudnya game buat itu HRD buat training learning. gitu, Iya, buat learning. betul betul. Iya iya. Gamenya kayak gimana? Ini gua harus usulin nih kayak gini Em, nih. ada yang buat assessment juga, jadi game based assessment. Jadi kalau ngerekrut orang itu main game dulu gitu, itu ada Wah, juga. Terus itu seru ya. bang, ya seru lah. Bang mana ya orang ngerekrut suruh ngegame dulu, ya kan? Wah, konfidensial kalau itu. Ya, japri, japri. Ya, ya, ya. Terus ada lagi yang ini, kita dipakai juga sama beberapa e-commerce platform. Sebenarnya ya kayak Tokopedia, ini sebut merek apa apalah, Bukalapak, eh, JDID, Hmm. GoPay itu mereka klien kita juga, to implement the gamification atau game based solutions itu on top of their platform. Oh, Buat apa? Nah, tujuannya macam-macam. oke. Tapi mostly key-nya adalah retention. Retention itu maksudnya gimana caranya si satu orang ini, misalnya Vincent ini, dia ada di, let's say, saya customer Tokopedia. Semakin sering saya visit Tokopedia, entah karena apapun itu alasannya, itu akan terkonversi menjadi transaction. Nah, prinsip ini yang sebenarnya dipakai sama mereka, gimana caranya supaya saya bisa semakin sering ada di platform itu. Same with others lah, GoPay, jadi ID atau ya apapun itu, prinsipnya sama. Entah itu related to loyalty lah, misalnya nge-burn loyalty program dengan cara yang lebih halus daripada loyalty lu udah mau habis nih bulan depan gitu. Instead of Iya. gitu, dikomunikasikan dengan lebih soft, ini ada lo bisa mainin games ini, lo consume 300 loyalty points, tapi berkesempatan untuk menangin iPhone misalnya. Itu kan dengan Oh, senang hati kita nge-burn loyalty program kita kan ya. iya, Gitu iya, sih. iya, iya. Shopee, Tokped semua ya, yang besar-besar ya. Bukalapak ya. Shopee nggak? Shopee nggak? Oh, Shopee nggak? Oke, Go Shopee ya. nggak? Go Iya, to berarti sekarang ya. betul. Betul. Shopee, wah nggak perlu disebut sekarang lah. Ya. Ya. Jadi, Shopee, behind them ada Garena soalnya. apa itu Garena? Kayak kalian Garena itu, gitu. betul, another game Oh, developer. oke. Kalau kalian mungkin putting yourself ya di Agate ini between developer games gitu, kalian mungkin nomor berapa gitu ya? Biar Hmm. mungkin nggak ada pernah denger nggak sih game developer developer lokal gitu? Oh, kalau secara apa lokal industri ya, sebenarnya game developer itu lumayan banyak sih mas. Eh, Banyak ya? banyak banyak. Mulai dari yang indie kayak misalnya Team of Three, Team of Five itu banyak yang even yang nggak punya PT pun juga itu banyak banget sih. Dan ya Oh, mereka juga bisa go to marketnya juga bisa direct gitu. Kayak misalnya, oh ini Team of Five terus punya produk, produknya dijual langsung di Google Play gitu. Itu possible. Dengan semuanya oh, kayak oke. setup rekening pribadi misalnya. Possible juga. Iya. Kayak itu berarti ya, kayak game yang sempet booming banget tuh gak sih lo yang ngendaliin burung doang itu apa? Gue lupa deh. Biar nggak nabrak-nabrak. Oh, Flappy Bird. Yes, betul. Iya, Ya, yeah, iya itu exactly. kayak gitu. Itu kan Ya, yeah. cuma berapa orang One katanya Man ya, tapi Army. Ya, yeah, satu orang. ya satu orang ya. Itu
Itu game bikin emosi juga. Itu salah satu game yang bikin gue emosi sih. Dan itu Betul, betul, ada betul. yang bisa lagi sampai ujung. Ya, ya Betul, betul. Mas Flappy Bird ya, Flappy Bird. Iya, Flappy Bird. Iya. Oke. Em, Terus kira-kira kalau ke depannya nih, yang lo harapin apa sih dari dunia gaming itu gitu? Maksudnya Hmm, dari Agate mm-mm, itu visi ke depannya gimana sih? mm-mm. Kalau dari kita sih punya ini ya, punya punya mimpi karena maksudnya tadi balik ke yang 0,4% itu game developer di Indonesia itu masih dilihat kayak apa rendah lah. We're off the map dan um, banyak dari kita yang sebenarnya kayak punya capability untuk develop produk itu sangat bagus tapi kayak dari sisi marketnya resepsinya masih kurang misalnya. Hmm. Salah satu misi kita sebenarnya to penetrate the global market supaya ya tadi Indonesia itu bisa dilihat bahwa ini ada produk Indonesia yang emang proven loh. Ya, Walaupun sebenarnya udah. kita udah sempat launch juga di PS4 2018 kemarin. Uh, the first Indonesian package game. Jadi kalau main ke toko game itu sebenarnya ada salah satu impian masa kecil ngeliat game sendiri yang di develop sendiri ada di rak pajangan Oh toko ya, jualan game. apa tuh namanya gamenya? Valkyrian Arc RPG. RPG, RPG. Oke, oke. Gua belum ada PS4 nih, kayak gue harus consider sih buat beli PS. Gue PC terus sih sekarang mainannya, masih PC Oh games. ada di Steam juga, Oh, ada di Steam. ada di Steam juga. Hmm, ntar kita lanjut ya. Ntar gue Siap, nanya siap, siap, siap. sama game yang zombie-zombie itu ya. Iya, 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 betul. Zombie, nimpukin zombie. Oke, mungkin ada yang mau tanya silakan ya di kolom apa? Kolom ini, kolom apa namanya pertanyaan ya ke Vincent gitu ya. Nah, kalau kalau game-game yang selama ini Vincent apa namanya? Kalau paling laris dari Agate itu apa sih? Paling kasih revenue-nya paling banyak tuh apa? Hmm. Um, Bukan Kalau game, ngomongin janjian bukan kayak, game. oh, oke, masih game, masih game. Masih game, oke. Beberapa tahun lalu kita sempat develop itu Football Saga. Itu Football the Saga. largest, iya, Football Saga. Sempat main jangan-jangan mas. Itu kayak Football Web Manager based apa game. gimana? Iya, mirip Football Manager tapi ini individual players yang team up sama temen yang lain. Jadi misalnya saya sama Mas Wibi gitu. Iya. Kita team up ketemu bikin satu tim sama misalnya let's say teman-teman Vandit yang lain gitu. Ini udah satu tim nanti versus tim lain Oh, within kayak satu liga. ini FPL ya? Fantasy Premier League. Uh, Bukan ya? Mirip tapi kita act as a individual player. Oh, tapi kita milih tim. Kita combine tim gitu. Nggak, sebenarnya bukan combine sih, jadi lebih ke form a team. Jadi saya sama Mas Wibi jadi Kita berdua satu, misalnya. uh, mesti Terus harus berberapa ya? Kalau nggak salah berdua-dua gitu, ber-22 apa something like that lah. 11. Beneran satu tim, kesebelasan plus orang-orang Oh, cadangannya. oh, nah terus mainnya maksudnya kayak Pro Evolution Soccer atau kayak Football Manager Oh, gitu apa? ini lebih ke simulation. Jadi kan Simulation. kita do our training, terus nambahin stat dan macam-macam, even Oh, kayak beli oke. sepatu gitu-gitu. Kayak Football Semakin bagus Manager lah ya. playernya. Oh Kayak ya, model mirip. gitu lah ya. Waktu tanding nanti udah apa titik-titik gitu yang perang gitu. Nah itu pada saat itu sih, iya lumayan lumayan ini ya hype. Saya agak lupa itu number of playersnya ada berapa, tapi kalau nggak salah sih sekitar 500 ribuan mungkin pada Wow. saat itu web based Ja- game ya. Jakarta aja. Oh Sorry, enggak, Indonesia aja. seluruh Indonesia, seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Jadi, tapi nggak Betul. sampai luar ya. Nggak. Karena komunikasi, ini kan social game ya, komunikasinya sangat penting di sana elemennya.
Jadi Iya most sih. of players pakai bahasa Indonesia. Ya udah ke Iya, form iya, akhirnya yang main juga Indonesia. iya. Tapi ada J- juga yang dari luar juga sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Menarik juga sih. Itu Itu beberapa tahun lalu. Kalau yang just recently masih ada sampai sekarang Memories. Memories memories ya. itu visual novel platform. Di dalamnya game juga, eh, game visual novel sih sebenarnya. Jadi Kayak, kayak kayak, cerita oh, interaktif. oh, kayak misalnya memori hari ini aku ketemu dia, gitu. Iya, mirip-mirip itu. Eh, Dan kita bisa milih ini, nge-decide, kita punya decision terhadap jalan cerita yang mau dipilih itu sebenarnya seperti apa. oh, bagus nih, bagus, Ah, bagus, ah, ah, bagus. ah. Ya. Ini, jadi kalau biggest sellingnya yang tadi, Football Saga, ini yang kedua, Memories. Ini yang sekarang, Ya yang itu sekarang. pada saat ya, beberapa waktu yang silam, ini yang Ya, ya. sekarang. Ini yang sekarang ya. Waktu itu, ingat gak ngasilin sampai revenue berapa Waduh, buat Agate? Atau omset lah ya, eh bahasa gampangnya. iya, itu, wah itu detailnya saya agak lupa tuh mas. Yang pegang si Oke. anak Dobrito itu. Ya. Kalau anak Fahli tuh emang gimana ya, kurang ini, kapitalis anak Fahli tuh. Ya. Iya nggak sih? Jadi Betul, bagiannya betul, betul. jualan, ya, kurang yang kapitalis. Ya, didikannya didikannya untuk jadi ini kan guru kan sebenarnya. Jadi kapitalis Iya, dikit iya, agak iya. susah ya kayak DNA Betul, ya. betul. Terus kalau yang recently tadi, memoris tadi udah omset istilahnya berapa? Em, itu kalau dari sisi download ya di Indonesia kalau nggak salah sekitar 1,5 juta atau 2 jutaan mungkin ya. Udah 2 Sekarang. juta download. Nah, 2 juta Oh, download. jadi per download dapat berapa tuh? Wah, macam-macam. Ada yang kayak Average aja. top spendingnya. Iya, ada. Kalau di dalam game itu biasanya kita clusterize usersnya. Ada yang just purely free, yaitu ya apa? Ya cuman sekedar nempeng apa numpang traffic lah. Iya, iya. Jadi konsumen bisa dari iklan dan macam-macam. Tapi ada juga ya spending, bisa spending itu sampai bahkan sebulan itu mungkin bisa sampai puluhan juta misalnya. Tapi ya macam-macam sih, nggak bisa di Oh apa ya, di generalize. ada yang sebulan 40 juta buat ngegame ini. Betul betul. Puluhan juta. Buat Uh, apa nih? Memorisnya buat apa ya maksudnya? Dia buat ngabisinnya buat apa? kalau interaction di dalam game misalnya unlock. Nah itu kan kita biasanya mainin emosi ya. Unlock pilihan yang misalnya pilihan itu bikin. Let's say gini. Ini kondisinya kita jadi seorang cewek, terus ada cowok yang kita sebel banget. Ceritanya mungkin antagonisnya atau diselingkuhin atau Oke, macam-macam lah. oke, oke. Um, ada pilihan. Satu, oh ya udah tinggalin aja. Kedua, misalnya Tendang, marah-marahin. tendang Nah mukanya. ketiga, iya tendang mukanya itu bayar. Uh. Oh, mau tendang mukanya bayar ya? Iya, iya, betul, betul. Itu kan mainin emosi. Oh, kalau mau ini tanda muka bayar, dia bisa unlock something as a reward gitu. Jadi kayak another side story yang emang itu as an impact dari decision dia. Oh, iya, iya, iya. Ini cabangnya bisa banyak sekali ya. Sebenarnya bisa Betul, dibuat. betul. Wah, itu kayak ini kayak game apa? Kayak gue nonton Black Mirror yang terakhir tuh tentang orang yang buat game. Ayo pilihan ya. Jadi ada film apa ya Black Mirror, judulnya lupa gua. Jadi kita bisa milih di situ di Betul, Netflix betul. pilihannya. Ya, Terus dia Bandersnatch jadi itu ya. Bandersnatch itu. Ya, ya, Tuh, ya, itu ya, ya, maksud gua ya. Bandersnatch. Ya bisa milih. Tapi cabangnya bisa banyak banget itu. Gitu. Betul, betul, betul. Ya. Ya, oke. Eh, berarti berarti dapat uangnya itu dari seperti itu ya. Jadi kayak mainin emosi orang, semakin dia emosi, lu semakin seneng berarti ya. Jadi kalau Betul, betul, orangnya betul. tenang, bisa ngendaliin emosi ya, lu nggak dapet duit gitu ya sebenarnya. eh Orang tenang, bisa ngendaliin emosi tapi duitnya banyak biasanya juga ini spending juga sih. Oh ya, tetap ya. Tetap, tetap. Oke.
Misalnya oh yang not emotional triggers itu misalnya unlock unlock chapters itu ya. Oh, buat naik ke uh, level berikutnya ya. atau misalnya ada premium story yang di lock misalnya. Ya, Possible untuk dilakukan seperti itu. ya. Ada ciptain game buat balita nggak? Pertanyaan dari Mbak Desta. Oh, balita. Balita. Hmm. Balita mungkin dibanting-banting kali ya. Itu iPad Hah? atau handphone daripada Eh, dimainin. Mungkin maininnya ya dibanting terus dikencingin, diinjek-injek gitu kali ya, Mbak Desta ya. eh, Game paling jujur kecil usia belum pernah berapa sih sih. sebenarnya? Paling kecil usia berapa sih Eh, sebenarnya nge-game tuh? Sebenarnya kalau di worldwide yang ini yang sempat saya research ya kayak Hmm. ada beberapa game yang emang directed to preschool. Preschool kan berarti balita juga ya. Tapi mungkin ya bukan Iya yang sih. baru-baru lahir. Tipikal game itu kayak yang nggak ada bahasa ya. Jadi semua orang itu regardless of their nationality itu bisa main. Um, Terus yang diceritakan itu sebenarnya eh, kayak kejadian sehari-hari, misalnya, oh di airport misalnya ada apa sih, di sekolah itu ada apa aja sih, yang sifatnya lebih ke free roaming gitulah, sandbox Hmm. lah istilahnya. Jadi kita Ya, bebas bereksperimen. sandbox kayak Grand Theft Auto lah ya. Jadi Ya mirip itu free roaming without itu apa namanya? tanpa Sen, kekerasan. sen apa? Sen Sandboxing. sandbox. Oh, sandbox. Ya sandbox. Oh, itu namanya sandbox ya. Kotak pasir. Game Kotak game pasir yang kita seperti bebas itu ya. mau ngapain aja. Betul. Ya, GTA kalau tanpa kekerasan bukan GTA sih namanya ya. Oh Apa setuju ya? setuju. Itu harus gue main dari gue main dari GTA 3 Iya satu iya 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 seperti iya. ya. Itu masih Iya, iya, my iya. favorite sih. Orang lagi pada nungguin GTA 6 sekarang. Betul, GTA betul. 5 udah 7 tahun gila. Iya. Nah, Ya, biasanya juga gitu sih, Mas. Franchise itu ya, once udah hit, misalnya, let's say tadi, Need for Speed, itu udah berapa itu? Berapa series itu? Nggak kehitung. ya, ya. Saya udah lupa Need for Speed berapa Hmm. sampai, dari yang ada nomornya sampai udah nggak ada nomornya sama sekali Iya sekarang. betul. Sampai tinggal Iya, nama iya. kota ya kan. Betul, betul, betul. Eh, Itu that's the magic of game industry. Jadi sebenarnya bukan game sih, IP lah, intellectual property. Jadi once kita udah dapat hit market dengan IP itu, chance buat kita replicate the same success with the same IP itu cukup besar. Itu yang dilakukan juga sama Marvel. Ya udah IP mereka itu aja. Tapi mereka benar-benar exploit itu sampai ke ke multiple medias loh. Bahkan betul dari betul. film aja terus dilanjutin gitu. Betul. Sampai sekarang itu Loki ya kan masih terus ada serialnya terus apa Wanda Maximoff ya ada Ya, juga WandaVision. WandaVision. Oke, gamenya ada deh. Avengers nih ada deh gamenya. Tapi Oh baru banyak, launching banyak. apa ya? Ya. Banyak ya? Oh itu Bukan baru launching ya? banyak banget. Em, Kayak Marvel gitu, mereka udah sistemnya licensing karena mereka jadi IP owners ya. Developersnya bisa macam-macam mas. Mulai dari yang in-house development sampai yang emang oh ya udah saya beli license aja, saya develop game genre-nya A gitu selama nggak competing sama genre itu nggak masalah. Oke, oke. Heeh. Ya nih tadi eh, Mbak Desta masih itu ya, masih bersikeras kalau balita sekarang ngegame. Jadi mungkin umur 4 5 kali ya kan, bawah 5 tahun ya. Kalau umur Iya, satu iya, iya, iya. satu ngegame apa ya? Umur satu 2 oke. Terus kata siapa nih Irel, banyak game balita kok tapi kayaknya masih di luar negeri developernya. Oh betul. Iya. Itu ya satu angkatan ya sama Oh Julius iya, ya, iya. Irel. Sama Irel, satu alamat. Oke, ini ya. Eh, itu sih kita udah hampir 1 jam ya mungkin thank you ya udah ngobrol Siap. sedikit ya. Paling nggak ini seneng ya. Maksudnya anak valid bisa jadi game apa kerja di perusahaan game ya. Dan itu semua orang suka. Siapa yang nggak suka game ya? Gue juga nggak tahu ya. Mungkin kalau aneh kalau ada orang nggak suka game ya. Apapun dia pasti suka. Ya even Onet atau Onet nggak?
Onet. Iya, Game iya, iya. Onetnya cuma. Oh, kita develop juga itu, Mas. Oh Ada ya, game Onet. eh Udah dipublish international, judulnya Pair Up. Itu kita kerjasama sama Tai Lalat. Tai Lalat. Ya, Tai Tai Lalat Lalat tuh. Instagram itu. Oh, Instagram. Ya, ya. Iya, iya, iya. Saya pikir Lebah Ganteng. Enggak ya, Oh, sama oh, Oh, bukan, itu mah bukan, bukan. enggak, itu subtitle ini. Kalau di Indo XX1 tuh biasanya Lebah Ganteng Oh, blogspot tuh. Gue kesel banget gue. Ya. Oke, iya, iya. jadi Onet ya. Jadi Onet tuh banyak yang suka, apalagi kayak buat Betul. comforting gitu ya. Comforting for some people tuh pairing-pairing gitu tuh bisa Betul. addictive ya. Jadi you never Iya, know. iya. Oke. Ya, mungkin ada yang mau diomongin ya, apa closing statementnya dari Vincent ya, mungkin harapannya atau apa buat teman-teman juga. Em, Iya, mungkin buat yang nonton dan tertarik untuk explore industri game, jangan takut. Tantangannya sebenarnya banyak banget, berdarah-darahnya banyak juga. Tapi Iya, maksudnya selama selama tujuannya jelas dan ya potensinya masih masih banyak lah untuk kita garap di Indonesia. Minimal kalau dari betul. enterprise sih, ya kami juga yakin banyak yang bisa ter apa ya, banyak yang bisa dikolaborasikan lah between game expertise sama any kind of expertise ya, bahkan sampai psikologis itu. Mm-mm. Iya, iya. Thank you. Thank you ya Vincent ya, udah join di Thank sini. you, Mas. So, teman-teman semua, thank you. Penutupnya nggak enak banget, coba lo baca nih. Kalah ganteng, Wip, gitu. Ada teman gua, kalah ganteng, Wip. Ya iyalah, lu bilang. Jauh lah, ini orang Muntilan di mana-mana tuh lebih ganteng daripada orang Bekasi, Vin. Oke. Thank you Vincent, gue seneng banget Thank nanti you, Mas Bibi. akan banyak Thank you. tanya-tanya ya. Kita Siap, semua siap, teman-teman, siap, thank you semua. Thank you. siap. Thank you. Bye bye.